Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran, sama-sama menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, membaguskan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, mohon izin di sini teman-teman, saya Gifari Putra izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada, dan tentunya saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik bagi teman-teman yang sudah memberikan salam terbaik di kolom komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah seperti biasa teman-teman, di sini kita akan bedah tajwid ya. Kita akan membahas ya huruf-huruf yang terdapat dalam ayat yang kita baca. Ya, insyaallah kita akan bedah tajwid seperti biasa, per huruf, per harokat, per hukum tajwid, step by step. Step by step, sedikit-sedikit insyaallah ya. Oke. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat insyaallah ya. Oke, semoga teman-teman semua sehat ya, tidak kurang suatu hal apapun ya, dan yang paling penting semangat serta spiritnya untuk selalu ya meluangkan waktunya buat Al-Quran, meluangkan tenaganya, meluangkan kuotanya, meluangkan segalanya buat Al-Quran. Semoga tetap sama, tetap dijaga atau bahkan ditingkatkan lagi. Oke, insyaallah semoga teman-teman sehat ya. Kalau saya di Bandung ini agak pilek teman-teman, karena di Bandung ini karena hujan terus ya, jadi agak dingin teman-teman. Paginya agak dingin, biasanya nggak sedingin ini, cuman sekarang dingin banget rasanya ya karena hujan terus mungkin ya gitu. Semoga Allah selalu naungi kita dalam naungan kebaikan, naungan Al-Quran dan keberkahan Al-Quran insyaallah ya. Oke, dikit lagi teman-teman ya, surah Al-Qadarnya sedikit lagi kita beres. Ada bagian penggalan terakhir ya yang belum kita bahas, insyaallah kita akan coba bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kalau begitu sebelum kita mulai, mari kita baca ta'awudz dulu, baru kita sambung dengan basmalah. Setelah itu baru kita baca ayat kelimanya sebanyak 2-3 kali. Baru setelah itu kita bedah tajwidnya insyaallah satu persatu. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke, kita mulai ya teman-teman sekalian. Kita akan mulai dari huruf yang mana? Kemarin kita sudah bahas sampai ke huruf lam ya, tapi huruf lamnya belum kita bahas tuntas. Jadi mungkin insyaallah kita akan bahas dari huruf lam lagi ya. Kemarin kita sudah bahas huruf lam, tapi belum semuanya. Jadi kalau kita mulai melanjutkan lagi kayaknya masih agak nanggung, maka kita ulang agak mundur sedikit. Kita berkenalan dengan huruf yang ini. Ya,
Jadi teman-teman sekalian, ini namanya huruf apa? Ketika dia belum punya harokat, nama asli dari huruf ini adalah huruf lam. Ya, namanya adalah huruf lam. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf lam teman-teman sekalian? Jadi gini, setiap huruf hijaiyah teman-teman sekalian itu punya tempat keluar. Ya, punya tempat keluar. Nah, setiap huruf hijaiyah punya namanya makhraj. Jadi dalam istilah tajwid, makhraj itu artinya adalah tempat keluar dari suatu huruf. Makharijul huruf artinya tempat-tempat keluar huruf. Nah, tempat keluar dari huruf lam ini itu dilafalkan apakah sama dengan huruf L pada keseharian kita atau huruf L abjad alfabet kita? Apakah sama dilafalkan seperti itu? Jawabannya adalah belum tentu. Bisa jadi sama, bisa jadi beda. Nah, maka untuk melafalkan huruf lam ini saya sering sampaikan, acuannya jangan ke huruf L dulu. Gitu. Kalau pengen menyempurnakan ya, kalau pengen memastikan lam kita tepat sesuai dengan kaidah, maka jangan dulu diserupakan dengan huruf L. Kalau buat belajar awal oke, nggak apa-apa. Yang penting mulai baca, mulai berinteraksi dengan Al-Quran, mulai ngaji. Tapi ketika kita sudah sering, sudah terbiasa membiasakan, maka ternyata huruf lam itu belum tentu sama dengan huruf L. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Maka bagaimana caranya agar kita bisa melafalkan lam sesuai dengan kaidah? Ya kenalan dengan kaidahnya ya. Oke, sekarang kita cari huruf lam. Kita coba berkenalan, kita coba mengenali huruf lam itu dilafalkan seperti apa. Perhatikan, ya. Nah, kita baca bareng-bareng. Oke. Jadi teman-teman, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Tempat keluar huruf lam itu dari mana? Dalam istilah tajwidnya namanya adalah hafatul lisan. Hafatul lisan itu apa? Hafah itu artinya tepi, al-lisan itu lidah. Hafatul lisan artinya adalah tepi lidah. Oke, sekarang kita lihat, kita baca secara tekstualnya dulu. Huruf lam itu dilafalkan dari walamu adna halimun tahaha. Lam itu dilafalkan dari tepi lidah bagian depan yang sebelah kiri dan tepi lidah bagian depan yang sebelah kanan yang menyisir sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Nah, kalau kita cuma lihat tekstual seperti ini, kemungkinan besar banyak orang yang masih bingung. Maksudnya gimana? Oke, maka sekarang kita coba visualisasikan. Ya, kita coba visualisasikan teman-teman sekalian. Ya, nah coba kita peragakan ke teman-teman di mana sebenarnya tempat keluar dari huruf lam. Jadi huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah bagian depan. Nah, tepi lidah tuh dari sini teman-teman, dari belakang. Ini tepi lidah belakang. Nah, ini tepi lidah depan. Dari belakang ke depan menyusur itu full tepi lidah. Full tepi lidah. Tapi apakah huruf lam dilafalkan full tepi lidah? Tidak. Huruf lam itu dimulai garis startnya dari tepi lidah bagian depan. Misalnya yang kanan nih. Tepi lidah bagian depan yang kanan berarti ini. Ya, berarti ini. Dari sini dia menyusur sampai ke ujung lidah. Dari sini dia menyusur sampai ke ujung lidah. Oke? Begitupun yang kanan. Yang kanan pun sama. Tepi lidah bagian depan yang kiri, maaf yang kiri ya. Yang kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Ya. Oke? Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya, jadi huruf lam itu dilafalkan tepi lidah bagian depan yang kanan dan tepi lidah bagian depan yang kiri. Oke? Keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Ya. Jelas teman-teman sampai sini? Paham sampai sini teman-teman sekalian? Nah, gitu ya. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, step by step teman-teman sekalian ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi bukan cuma nempelin ujung lidah saja. Bukan menyentuhkan bagian ujung lidah doang. Contohnya seperti ini. Ya. Al. Huruf lam tidak dilafalkan seperti itu. Tapi al. Nempelnya jadi tadi makhraj huruf lam tadi nempelnya kemana? Ke area langit-langit depan kita. Perhatikan baik-baik. Nih ya. Perhatikan. Nah. Dari sini menyisir sampai ke sini teman-teman sekalian. Ya gitu ya. Nah. Jadi bukan nempelin sekali lagi si ujung lidahnya doang. Bukan nempelin si ujung lidahnya saja. Ya, bukan al, tapi al.
al, al, al. Ya. Kalau masih belum jelas, kita coba upayakan yang lain. Apa? Nanti di buku kita, selain kita jelaskan secara kaidah, teman-teman lihat di sini, kita punya fitur namanya scan QR code, yang nanti ketika di-scan, teman-teman akan keluar video ilustrasi animasi seru hijaiyah dari huruf-huruf. Contohnya di sini yang kita bahas adalah huruf lam. Maka nanti kurang lebih huruf lam itu akan dilafalkan seperti ini. Ya. Oke, saya izin keluar dulu. Nah, perhatikan huruf lam ya. Saya agak izin zoom dulu. Kita coba latihan dan kita latih bareng-bareng. 1, 2. Teman-teman lihat bagian yang nanti nempelnya ya. 1, 2, 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Jadi seperti itu huruf lam dilafalkan. Ya, sekarang kita coba lafalkan huruf lam, tapi saya coba pelafalannya saya coba pause dulu ya. Saya coba jeda dulu. 1, 2, 3. Nah, bagian mana yang nempel nih? Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Nah, bagian tepi lidah depan kiri yang ini. Bagian tepi lidah depan yang kanan bagian ini. Keduanya menyusul sampai ke ujung lidah. Bisa ya? Jadi bukan si ujung lidahnya doang sekali lagi, tapi dia meliputi tepi lidah tadi, bagian depan, keduanya menyusul sampai ke ujung lidah. Ya, sehingga pelafalannya nanti teman-teman, huruf lam itu nggak dibaca lalilu, al-il-ul bunyinya. Ya, tapi lalilu, al-il-ul. Bunyinya beda kalau kita cuma nempelin ujung lidah dengan sebagaimana huruf lam harusnya dilafalkan sesuai dengan makhrajnya. Pahamnya sampai sini ya? Oke, jadi sekali lagi dia nggak dilafalkan, ya, dia nggak dilafalkan la, li, lu, tapi dia dilafalkan la, li, lu. Dia nggak dilafalkan al, ya, ul, nggak, tapi al, il, ul. Oke, paham sampai sini? Jelas sampai sini insyaallah ya. Lanjut. Nah, sekarang huruf lamnya dalam kondisi apa? Huruf lamnya dalam kondisi di atasnya terdapat tanda petik, teman-teman sekalian. Jika kita mendapati kalau ada huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat tanda petik seperti ini, dalam istilah tajwid, ini namanya tanda apa, teman-teman? Namanya adalah tanda sukun. Ya, saya tulis namanya adalah tanda sukun atau tanda mati. Ya, atau tanda sakinah. Kalau di kita sering sebut dengan tanda mati. Lam mati atau lam sukun, boleh. Bagaimana cara melafalkan lam? Bagaimana cara melafalkan huruf hijaiyah dalam kondisi sukun? Berarti kalau dalam kondisi sukun, dia tidak berharokat dan tidak bervokalkan a, i, u. Berarti huruf lamnya nggak dibaca lalilu. Tapi huruf lamnya cukup dibaca dengan bunyi konsonan awal dari nama aslinya. Namanya lam. Maka bunyinya adalah bunyi konsonan awal, yaitu al. Ya udah, berarti ketika kita baca lam sukun, dibacanya la'i ditambah al, matola'il. Nah, jadi bukan ila, ili, ilu, tapi il saja. Cukup al saja, karena dia dalam kondisi mati atau sukun. Jelas sampai sini insyaallah? Ya, pelan-pelan. Saya izin dampingi teman-teman perlahan-lahan. Saya izin temenin teman-teman sedikit-sedikit. Saya izin ya membersamai teman-teman pelan-pelan. Ya, sedikit-sedikit, huruf aja dulu. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya lam sukun. Berarti kita akan membahas lam dalam kondisi sukun. Ya udah aja Bang dibaca al aja kan? Ya. Tapi ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan, nanti ada di buku saya. Ya, ada yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan lam sukun. Setidaknya ada 3 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun. Ini beberapa yang kami tahu. Mungkin ada lagi. Namun untuk saat ini yang kami tahu ada segini. Ada 3. Apa aja teman-teman sekalian? Yuk kita cek. Ya. Kesalahan yang sering kali terjadi. Yang pertama, ya, dilafalkan betul-betul seperti huruf L pada abjad alfabet. Ini sudah Ini sudah kita pelajari tadi, teman-teman sekalian. Sudah kita pelajari tadi. Oke. Lanjut lagi, ya. Nah, sudah kita pelajari. Jadi ternyata huruf lam itu belum tentu sama dengan huruf L pada abjad alfabet.
Sudah kita jelaskan dari sebelumnya ya, panjang lebar, pelan-pelan. Sekarang poin keduanya, kesalahan yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun adalah seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Sepakat atau tidak? Lam mati itu atau lam sukun itu ketika sukun seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Contohnya gimana bang? Contohnya gini, ya. Misalnya kita ambil ini deh, nih ya. Nah ini deh, perhatikan. Quran surah Al-Zalzalah ayat ke-1. Jangan sampai perhatikan lam sukunnya sudah kita warnai dengan highlight yang berbeda. Jangan sampai kita baca zilati. Ada le-nya. Lamnya ada bunyi vokal e di ujungnya. Nah itu berarti tandanya lam kita ada bunyi seperti suara tambahan atau ada pantulan. Kenapa huruf lam nggak boleh memantul? Karena huruf lam kalau kita kembali merujuk ya, perhatikan ke bagian awal, huruf hijaiyah itu punya yang namanya sifat. Nah sifat-sifat huruf ini adalah karakter yang nempel sama huruf tersebut. Jadi kalau misalnya sifatnya nggak ada, tapi diada-adakan berarti bukan kodratnya. Ya. Nah maka sifat huruf lam, kita lihat ada apa aja sifat huruf lam dari poin 1 sampai poin 5. Teman-teman lihat, ada nggak sifat yang namanya kolkolah? Ada nggak sifat yang dia namanya kolkolah? Kita baca ya dari awal, poin 1 sampai poin 6. Jahr, tawasud, istifal, infitah, idlaq, dan inhiraf. Ada nggak sifat kolkolah? Nggak ada, maka jangan dipantul-pantulkan. Itu alasannya ya. Jadi alasannya kenapa nggak boleh mantul? Ya karena nggak ada sifatnya. Gitu, dia nggak punya sifat memantul. Oke, maka pastikan ketika tadi kita lafalkan pada Quran surah Al-Zalzalah ayat ke-1, jangan sampai dibaca zulzilati, tapi zulzilati. Faham nggak? Bedakan antara zulzilati dengan zulzilati. Beda ya. Jadi jangan sampai ada bunyi le-le-nya. Faham? Nah, sekarang kita coba kuis. Kita coba kuis untuk memantapkan ya pemahaman kita. Perhatikan ya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Nah, perhatikan. Misalnya kita ambil di Quran surah At-Takwir ayat ke-27. Mana pelafalan yang lebih tepat? Yang satu atau yang kedua? Perhatikan baik-baik yang satu. Lil alamina. Lil alamina. Jangan sampai gimana? Yang kedua, lil alamina. Lil alamina. Nah, udah jelas ya sebenarnya ya. Kalau teman-teman nyimak, teman-teman dengarkan pelan-pelan ya. Kesalahan yang sering kali terjadi itu ya, justru terjadi pada poin kedua. Yang satu sudah lebih tepat. Kenapa? Karena lam sukunnya tidak dilafalkan dengan keadaan yang memantul. Oke, jelas ya? Paham sampai sini ya? Jadi jangan sampai lil. Nah jawaban kedua tadi dia memantul. Lil a, tapi cukup lil alamina. Oke, lanjut lagi ya. Jadi itu kesalahan kedua dari ketika kita melafalkan lam sukun. Nah sekarang kita beranjak lagi masih dari kesalahan-kesalahan ketika kita melafalkan lam sukun. Poin ketiganya apa? Jangan sampai dilafalkan dengan terputus suaranya. Nah ini juga banyak orang tidak memperhatikan ini atau belum memperhatikan ini. Ya, jadi contoh misalnya kita ambil di Quran surah Al-Lail ya ayat ke-10. Perhatikan lam sukunnya. Jangan sampai kita baca seperti ini. Lil usra, lil usra, lil usra. Jadi antara al dengan u nggak boleh ada jeda. Nah, banyak di antara kita yang membuat ada jeda antara lam sukun dengan huruf berikutnya. Lil usra nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh? Karena huruf lam punya sifat, punya kodratnya. Nih, sifat-sifat huruf lam. Ya, apa aja teman-teman sekalian? Ya, nih perhatikan baik-baik. Ya, salah satu sifat dari huruf lam dari segi suara adalah tawasud.
Wa baina rikhwin wa syadidil umar. Jadi huruf lam itu dia punya sifat namanya tawasud. Tawasud itu artinya apa? Tawasud itu artinya adalah sedikit mengalir suara. Jadi pertengahan. Jadi pertengahan itu antara mengalir dan tidak mengalir, antara mengalir dan tertahan. Nah, tengah-tengahnya itu bainiyah atau tawasud. Jadi nggak boleh betul-betul ngalir juga enggak, tapi juga nggak terputus. Nah, nggak terputus ini yang seringkali kita lafalkan, terputus huruf lamnya. Ya, gitu. Nah, biasanya lam itu seringkali putus ya suaranya karena apa? Bisa jadi karena kita mempersiapkan huruf berikutnya. Huruf berikutnya itu agak sulit nih, misalnya huruf ain kayak ini nih. Nah, maka kita coba itu memutus huruf lamnya untuk mengambil ancang-ancang huruf berikutnya. Ya, jangan. Lam sukunya jangan dikorbankan. Ya, lil au, tetap alnya ngalir sedikit. Lil au, lil au. Jadi bukan lil au, enggak gitu. Lam nggak boleh terputus suaranya teman-teman, karena dia punya sifat tawasud, bukan syiddah. Kalau terputus atau tertahan suara, nama sifatnya adalah syiddah. Ya, sedangkan huruf lam bukan syiddah tapi tawasud. Ya, lil, tuh ngalir sedikit suaranya. Lil usro. Ya, jadi jangan sampai lam sukunya terputus. Jadi itulah beberapa kesalahan, ya, setidaknya 3 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun. Oke, jelas? Sekarang kita coba cek teman-teman. Kira-kira pelafalan yang lebih tepat yang mana? Kita kembali lagi ke contoh ayat Quran surah At-Takwir. Ayat ke-27. Kira-kira mana pelafalan yang lebih tepat? Yang satu atau yang kedua? Perhatikan baik-baik. Yang satu. Lil alamina. Lil alamina. Yang kedua. Lil alamina. Lil alamina. Kira-kira mana yang betul? Yang lebih tepat yang satu atau jawaban yang nomor 2, teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian? Ya, jawaban mana? Pastikan teman-teman yang lagi santai ikut interaktif di kolom komentar biar samplingnya makin banyak, saya bisa nilai berapa banyak yang sudah tepat. Tuh ya, di antara 1000 orang kan yang balas ada 100 orang nih. Nggak nyampe 1000-1000-nya, mungkin ada kegiatan lain, nggak apa-apa. Yang sudah jawab terima kasih. Ya, yang lebih tepat adalah jawaban yang nomor 1, teman-teman sekalian. Nomor 2 kurang tepat. Karena apa? Karena bunyi al-nya itu terputus. Lil alamina. Nggak, bunyi al-nya itu nggak boleh terputus, tapi harus sedikit mengalir. Lil alamina. Lil alamina. Jadi dia nggak terputus. Jelas sampai sini insyaallah ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, yang ngerasa ada manfaat bantu tap-tap layarnya sebanyak mungkin. Yang belum share di pojok kanan bawah, kalau teman-teman klik ada tanda panah sekali, ada tulisan posting ulang. Klik bagian posting ulangnya. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Ya, berarti tadi ada beberapa kesalahan yang sudah kita pelajari ketika kita melafalkan lam sukun atau lam mati. Oke, nah sekarang kita coba cek mana lam sukun yang lebih tepat. Sekarang ada 3 jawaban. Teman-teman tinggal cari dan pilih salah satu. Dengarkan dulu saya jelaskan dan saya contohkan 3 opsi jawabannya, baru komen. Ya, saya contohkan dulu 3 opsi pilihan pelafalannya, baru komen. Yang betul yang satu, yang kedua, atau yang ketiga. Ya, jangan nyelonong masuk. Baru saya contohkan opsi yang satu, teman-teman udah jawab. Kalaupun jawabannya benar, tapi teman-teman berarti tidak tertib. Ya, biasakan tertib maupun online tertib. Oke, siap. Kira-kira mana lam sukun yang tepat? Yang satu. Matla'il fajr. Matla'il fajr. Yang kedua. Matla'il fajr. Matla'il fajr. Matla'il fajr. Yang ketiga, tuh kan? Lihat di kolom komentar. Coba. Kan? Udah jelas belum tadi brief saya? Udah jelas belum tadi saya bilang apa? Saya udah nyontohin yang ketiga emang? Udah waktunya jawab memang? Sudah waktunya jawab? Sudah waktunya jawab belum?
Apakah jawaban ketiga sudah saya contohkan? Belum ya? Kenapa tuh udah jawab? Gitu ya. Jadi sabar, dibiasain teman-teman. Ya, dibiasain. Ya, gitu. Oke, ulang, biasain. Saya belum selesai mencontohkan. Ya, gitu. Ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Jadi sabar. Gitu. Belajar Al-Qur'an bareng-bareng, ya. Bukan cuman si keilmuannya aja. Tapi belajar sabar. Ada aturan. Aturannya siapa? Gimana saya? Karena roomnya room saya. Ya, gitu. Oke. Ulang lagi. Ulang lagi. Mana jawabannya yang betul? Tungguin dulu saya contohkan sampai akhir. Baru teman-teman jawab. Ya. Kita mulai. Konsentrasi. Bismillah. Yang satu. Matla'il fa. Yang kedua, matla'il fa. Yang ketiga, matla'il fa. Kira-kira bacaan yang lebih tepat dibanding yang lain, yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Coba kira-kira yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Kita lihat ya, jawaban terbanyak yang tersematkan terbanyak dikirim di atas kolom komentar, yang satu, yang kedua, yang ketiga. Kita cek, ternyata yang ke satu. Apakah jawaban yang lebih tepat adalah yang satu? Barakallahu fikum. Yang lebih tepat di antara ketiga jawaban yang tadi kami izin contohkan dan sampaikan adalah yang ke satu. Kenapa yang kedua kurang tepat? Kenapa yang ketiga kurang tepat? Tuh, sudah ada yang komen di kolom komentar ya. Nah, ada Bunda Aprianti. Apa katanya? Yang satu tepat, yang kedua kurang tepat karena terputus suaranya, tertahan suaranya, yang ketiga kurang tepat karena memantul. Barakallahu fikum. Yang kedua kurang tepat karena lam sukunya terputus. Matla'il fa. Antara el dengan fa nggak boleh ada jeda hening di sana. Ya, nggak boleh ada terputus atau tertahan bunyi el-nya. Lalu yang ketiga, kenapa kurang tepat? Karena dia memantul. Nih kata Bunda Aprianti. Kenapa mantul? Matla'il. Nah, jangan sampai il tapi ilfa, tapi ilfa bukan ilfa. Paham sampai sini? Ya, sampai sini. Ya, 2 ada syiddahnya, 3 ada sisipan e-nya. Betul banget. Jelas sampai sini? Ya, kalau ada komen-komen yang tidak terbaca, saya mohon maaf ya, karena saya selamanya tidak selalu baca kolom komentar. Ya, lanjut lagi. Oke, jadi jangan sampai lam sukunya memantul, jangan sampai lam sukunya terputus. Ya, oke, lanjutkan kembali. Paham sampai sini? Lanjutkan lagi nggak teman-teman? Ya, yang pengen lanjut boleh komen angka 3. Yang pengen lanjut lagi, kita gaskan lagi, kita semangat lagi, boleh komen angka 3. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan ke huruf berikutnya. Oke. Huruf berikutnya kita coba pelajari dari huruf yang ini ya. Oke, teman-teman. Kira-kira huruf yang saya blok dengan warna hijau, nama aslinya adalah huruf apa? Nama asli hurufnya adalah huruf apa, teman-teman? Namanya adalah huruf fa. Oke. Kita tulis ya, namanya adalah huruf fa. Jadi memang huruf ini ketika dia belum berharokat, nama aslinya sudah didampingi oleh vokal a, fa namanya ya. Bagaimana cara melafalkan huruf fa? Seringkali teman-teman sepakat atau tidak, ketika kita melafalkan huruf fa, seringkali dia tertukar dengan huruf p pada abjad alfabet. Apakah betul atau tidak? Ya, antara teman-teman sering melakukan ini atau teman-teman sering mendengarkan orang yang melafalkan fa itu tertukar dengan huruf p. Kalau misalnya iya, maka ini suatu ketidaksempurnaan ketika teman-teman melafalkan huruf fa. Kenapa ini bisa terjadi? Karena teman-teman melafalkan huruf fa-nya tidak tepat pada bagian makhrajnya, tidak tepat pada bagian tempat keluarnya. Ya, tempat keluar huruf fa emang di mana? Kalau teman-teman belajar huruf-huruf hijaiyah dari tempat keluarnya, saya yakin tidak akan tertukar antara huruf fa dengan huruf p. Karena sebenarnya perbedaannya jauh, teman-teman. Ya. Makanya kita kenalan dulu di mana huruf fa dilafalkan. Ya,
di mana huruf fa dibaca, di mana tempat keluar dari huruf fa. Ya, oke, yuk kita mulai. Perhatikan baik-baik. Nih, huruf fa. Nah, ya kita ingatkan, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj huruf fa, tempat keluar huruf fa itu dilafalkan dari mana, teman-teman sahabat-sahabat sekalian? Ya, oke. Tempat keluar huruf fa itu makhrajnya dalam istilah tajwid namanya adalah batnu syafah. Wa min batni syafah fal fa ma'atrafis tsanaya musyrifah. Jadi huruf fa itu dilafalkan batnu syafah, itu artinya perut bibir bawah. Nanti perut bibir bawah ini akan nyamperin ujung gigi sari atas. Mereka disentuhkan. Nah, Bang, kayaknya kalau cuma lihat teks begini agak bingung. Ya, kita langsung lihat gambar. Nih. Jadi ya disebut dengan perut bibir bawah itu, teman-teman sekalian, adalah bibir bawah yang warna ungu nih. Jadi bibir bawah bagian dalam yang area basahnya. Bukan bibir bawah bagian luar area yang keringnya. Nah, bukan. Ya. Tapi bagian dalam yang basahnya, nanti si bibir bawah ini akan nyamperin ke ujung gigi sari atas kita di sini. Oke? Ya, sehingga kalau teman-teman tepat melafalkan fa seperti ini, dia harus mengeluarkan nama sifatnya adalah hams. Artinya apa? Mengalir nafas. Harus ngalir nafasnya kalau tepat dilafalkan seperti ini. Dan pasti mengalir nafasnya. Ya? Jelas ya? Oke, nih saya contohkan sekarang. Perhatikan. Fa. Jadi si bibir bawah kita yang bagian dalam yang basah yang ini nempel ke ujung gigi sari atas, diangkat ke atas. Nah, kalau tepat dilafalkan dari makhrajnya, harusnya ngalir nafasnya. Fa, fi, fu, af, if, uf. Nah, paham sampai sini teman-teman? Ya. Nah, sekarang kenapa huruf fa seringkali tertukar dengan huruf p? Ya. Kenapa huruf fa seringkali tertukar dengan huruf p? Kenapa? Kenapa teman-teman? Karena yang nempel ini, lihat. Tinggal teman-teman analisis aja. Kenapa? Pa, pi, pu. Ini p nih. Bagiannya nempel kalau huruf P apa? Pa, pi, pu. Beda nggak sama huruf fa, fi, fu? Beda kan? Dan sebenarnya bedanya beda jauh, teman-teman. Kalau P bibir atas dan bibir bawah, kalau fa ujung gigi seri atas disamperin sama bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Gitu. Ya? Oke. Jelas sampai sini insya Allah ya. Jadi yang disentuhkan adalah ujung gigi sari atas kita nempel ke bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Ya, fa, fi, fu. Nah, diperhatikan di bagian itu teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman belajar makhraj, sebenarnya teman-teman akan mudah mengenali kenapa ya kok huruf fa saya seringkali tertukar dengan huruf P. Oh, kenapa ya huruf hamzah saya, huruf ain saya seringkali tertukar dengan huruf ain, huruf hamzah. Nah itu nanti ketahuan teman-teman. Ya, ketahuan nanti. Oh, sehingga kalau udah ketahuan secara kaidah teman-teman tahu bagaimana caranya berlatih. Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Jadi ujung gigi sari atas kita disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Fa, fi, fu. Ya. Oke, maka sekarang sekarang kita coba. Nah, kita lafalkan berarti huruf fa-nya jangan lagi tertukar dengan huruf P pada abjad alfabet. Ya, jelas ya? Oke. Nah, selanjutnya huruf fa di sini dia dibaca tetap dengan bunyi vokal A atau berubah jadi vokal I atau U, teman-teman sekalian. Tinggal lihat dari apa? Lihat dari harokatnya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada baris atas seperti ini, ya kita kenalan ya. Namanya adalah harokat apa? Namanya adalah harokat fathah. Tuh, kita tulis. Namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah, ya, dia mesti dibaca dengan vokal apa? Pada dasarnya dia mesti dibaca dengan bunyi vokal A. Maka huruf fa-nya di sini tetap dibaca dengan vokal A karena harokatnya harokat baris atas. Baris atas namanya harokat fathah. Nah, oke. Lanjut lagi nih teman-teman. Ya.
Lanjut lagi, semangat nggak ini teh yang nonton? Ya, lanjut. Nah, fa. Selanjutnya, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah, yang berharokat baris atas, ya, dan dia tetap keluar dengan bunyi vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang harus dibaca dengan keadaan yang tipis. Dia harus dibaca dengan keadaan yang tipis. Oke? Ya, gitu. Karena nanti ada huruf yang dia ketika berharokat fathah itu dibaca dengan keadaan yang tebal. Dan dia nanti akan keluar dengan bunyi vokal apa? Dengan bunyi vokal A. Dengan bunyi vokal seperti O. Teman-teman sekalian. Contohnya apa? So, bo, po, wo. Kenapa dia terdengar seperti vokal O bukan vokal clear A? Karena dia huruf tebal. Kedengaran vokalnya seperti O. Faham sampai sini? Jelas sampai sini ya. Nah, maka huruf fa termasuk ke dalam huruf yang tipis karena dia tidak dibaca fo, tapi fa. Maka sekarang kita izin ingatkan. Ya. Kita izin ingatkan, pastikan ketika teman-teman melafalkan vokal A, tipiskan vokal A-nya pada huruf apapun. Bukan hanya di huruf fa, tapi selagi dia vokal A ketika dia berharokat baris atas, maka pastikan vokal A-nya itu dibaca dengan keadaan yang tipis. Gimana caranya? Seringkali kita analogikan dengan cara apa? BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut, SS artinya sedikit senyum. Buka mulutnya disertai sedikit senyuman. Gimana prakteknya? Prakteknya teman-teman baca bukan fo, tapi teman-teman baca fa. Begitupun pada huruf lain, enggak teman-teman baca so, tapi sa. Enggak dibaca to, tapi ta. Ya, jadi kita analogikan buka mulutnya sedikit senyum. Ya, ketika sedikit senyum, kenapa bunyi vokal A-nya bisa terdengar seperti lebih ringan atau lebih tipis? Karena biasanya ketika kita tersenyum, lidah kita akan lebih rileks, rongga mulut kita akan lebih terbuka. Dan itu dua sifat yang selalu menyertai huruf tipis. Nama sifatnya adalah istifal, pangkal lidah kita rileks, dan infitah, rongga mulut terbuka. Kita analogikan dengan sedikit senyum. Fa. Jadi bukan fo, tapi fa. Ya. Emang ada bang yang melafalkan vokal A jadi tebal? Ada. Dalam Quran surah Al-Fatihah, minimal 17 kali kita lafalkan. Banyak di antara kita yang melafalkan bagian mustaqim. Mustaqim. To, bukan to, tapi ta. Ihdinas siratal mustaqim. Banyak kita melafalkan mustaqim. Kenapa? Karena terbawa huruf qafnya. Mustaqim. Ta. Makanya kita bahas. Karena banyak di antara kita yang harokat tidak tersempurnakan itmamul harokatnya atau kesempurnaan harokatnya. Faham? Ya, lanjut. Kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Jadi bacanya tipis. Fa, jangan fo. Ya. Lanjut lagi teman-teman. Kita izin hapus dulu yang bagian ini. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ya, yang tadi nanya yang fajri ini gimana cara bacanya? Belum bunda, kan kita masih bahas huruf fa. Jadi yang ini nanti kita bahas, tenang. Ya, oke lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, selanjutnya kita mendapati di sini ada huruf jim. Ya, di sini kita mendapati ada huruf jim. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah, ya, yang bentuknya seperti ini, jangan teman-teman sebut ini huruf ja. Ya, tapi namanya adalah huruf jim. Kita tulis ya, nama hurufnya adalah huruf jim. Ya, bagaimana cara melafalkan huruf jim? Sebelum kita masuk ke cara baca, teman-teman, saya izin menyampaikan, ketika huruf jim dilafalkan, baik dalam kondisi sukun, baik dalam kondisi berharokat, baik dalam kondisi bertasydid, ya, kesalahannya seringkali ketika kita melafalkan huruf jim adalah jangan sampai BBN. Apa itu BBN? Bocor, becek, nafasnya. Nah, ini
banyak di antara kita yang melafalkan huruf jim itu keluar BBN, keluar bocor becek nafasnya. Contoh, ca, ci, cu. Nah, huruf jim tidak keluar bocor becek nafasnya seperti itu. Kenapa? Kenapa? Karena huruf jim punya sifat namanya adalah jahar. Jahar itu artinya apa? Dia tertahan nafasnya. Artinya nggak boleh keluar nafas huruf jim. Ya. Oke, ini kita lihat ya sifat-sifat huruf jim. Saya izin masuk, kita buka buku saya dulu. Ya, namanya buku Seru Hijaiyah. Ya. Kita lihat huruf jim, teman-teman sekalian. Nih, ya. Nah, huruf jim itu dia punya sifat nih. Huruf jim ya, sifat-sifat dari huruf jim. Nih, salah satu sifatnya, nama sifatnya adalah jahar. Jahar itu artinya apa? Tertahan nafasnya. Jadi dia nggak keluar ca minasyaitonir rajim. Nah, nggak ada c-nya. Oke. Bagaimana cara melafalkan huruf jim yang seharusnya? Biar gimana caranya biar jim kita nggak bocor nafasnya? Biar dia sifatnya jahar. Caranya teman-teman harus kenali di mana makhraj huruf jim. Karena biasanya huruf jim keluar nafas, makhrajnya belum teman-teman sempurnakan. Makhrajnya belum teman-teman perhatikan. Makhraj huruf jim. Huruf jim keluar dari yang namanya wastul lisan dalam istilah tajwid. Wastul lisan itu artinya apa? Tengah lidah. Wal wastu fajimus syinu ya, tengah lidah. Diangkat sampai menyentuh ke bagian langit-langit. Tengah lidah menyentuh, nempel ke bagian langit-langit di atasnya. Bang, tidak terbayang. Kita lihat step by step dari gambar. Ya, jadi lihat titik warna hitam, ini tengah lidah kita, dia diangkat sampai menyentuh betul-betul ke area langit-langit di atasnya. Jangan sampai ada celah. Kalau ada celah, nanti keluar si percikan-percikan nafas tadi. Ca, pastikan nempel. Ja, ji. Tapi jangan ca, ci. Paham? Paham gak teman-teman? Jadi tengah lidah teman-teman itu nempel ke langit-langit. Jangan sampai ada celah sedikit pun. Kalau ada celah, ca. Jadinya gitu. Harusnya ja. Tuh, ja. Bunyinya solid. Ja, ji, ju, jaji, jaja. Jadi bukan caci, caca. Jadi kayak ada cek-ceknya. Oke, paham ya? Nah, kalau pengen lebih jelas, masih dari buku saya. Ya, buku saya namanya buku Seru Hijaiyah. Nanti ada fitur namanya scan QR code yang ketika di-scan keluar video ilustrasi animasi Seru Hijaiyah per huruf. Sekarang kita sedang bahas huruf jim. Nah, maka nanti ketika di-scan QR code nanti keluar pelafalan huruf jim. Seperti apa? Oke. Ya, kurang lebih huruf jim ya. Kita coba cari dulu. Huruf jim. Sebentar, huruf jim. Nah, perhatikan ya. Nih, abaikan muka sayanya, fokus ke lidahnya. Nah, nanti tengah lidah huruf jim itu dia akan nempel ke langit-langit di atasnya. Contoh, kita coba praktekkan bareng-bareng. Saya coba stop dulu ya. Saya coba pause dulu. 1, 2, 3. Nah, tengah lidahnya betul-betul nempel. Nah, tengah lidahnya betul-betul nempel ke atas, jangan sampai ada celah. Ya, oke. Coba kita baca bareng-bareng. Ya, kita bunyikan bunyinya. Ilustrasinya teman-teman lihat di atas. Bunyinya teman-teman silahkan simak. Ja, ji, ju, aje, ije, uje, aja, iji, uju. Seperti itu huruf jim dilafalkan. Jadi tengah lidahnya nempel betul-betul ke langit-langit. Jangan sampai ada celah di antaranya. Ca, nggak ya, tapi ja, bunyinya solid. Ji, minasyaitonir rajim, ji, bukan ci, ya, paham? Jadi pastikan tengah lidahnya nempel betul-betul tanpa ada celah, ya, nempel betul-betul tanpa ada celah, nempel ke sini, ya. Oke, kita ulang sekali lagi baca ya, kita ulang, praktekkan, bayangkan, bunyikan bunyinya, suaranya, coba. Ja, ji, ju, aje, ije, uje, aja, iji, uju. Seperti itu huruf jim dilafalkan. Faham teman-teman sekalian? Nah ya, kita lanjutkan kembali. Jadi seperti itu ilustrasinya, seperti tadi animasinya. Ya, oke, lanjutkan lagi. Sekarang kita kembali ke dalam ayat. Maka huruf jim, oke, kita cek dulu huruf jim berharokat ya. Kita latihan huruf jim berharokat. Nih, berarti kita coba latihan, maka mana huruf jim yang tepat, teman-teman? Ya, kita coba ambil Quran surah Al-Bayyinah
ayat ke-8. Mana huruf jim yang pelafalannya lebih tepat? Yang satu atau yang kedua? Yang satu. Jannatu. Jannatu. Yang kedua. Jannatu. Jannatu. Yang betul yang satu atau yang kedua? Silakan komen di kolom komentar. Ya. Oke. Yang kedua. Sepakat ya? Yang kedua ya. Kenapa yang satu kurang tepat? Karena yang satu kurang tepat karena dia bocor becek nafasnya. Ya. Oke. Sip, Bang. Tapi bentar, Bang. Tadi kita udah tahu jim secara mendasar, makhrajnya, dan seperti apa dia tidak boleh dilafalkan. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, jimnya di sini dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Kita lihat harokatnya. Jimnya bukan berharokat, Bang. Jimnya dalam kondisi tanda petik di atasnya. Kalau ada di atas tanda petik seperti ini, namanya tanda apa tadi teman-teman? Namanya adalah tanda sukun. Dalam istilah tajwid namanya adalah sukun atau sakinah. Kalau di kita sering kita sebut dengan tanda mati. Oke? Oh, berarti jimnya sukun. Oh, berarti jimnya dalam kondisi mati. Kalau huruf dalam kondisi sukun atau mati, maka dia tidak dibaca dengan bunyi vokal A, I, U. Karena bunyi vokal A, I, U itu adalah bunyi hidup, bunyi berharokat. Oke? Ya, maka nggak dibaca faja, faji, faju, faja, nggak. Tapi gimana dong huruf jimnya? Maka begini teman-teman, kita belum bahas sifat. Yang kita bahas bunyi awal, bunyi dasar dulu, baru ke sifat. Karena saya yakin di sini masih banyak teman-teman yang baru belajar. Cara membunyikan huruf yang dalam kondisi sukun atau mati, dia dibaca dengan bunyi konsonan awal dari nama aslinya. Bunyi konsonan awal dari nama aslinya. Maka nama aslinya jim. Bunyi konsonan awalnya adalah apa? Ej. 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 Nah, maka dia dibaca fa ditambah ej. Jadinya apa? Faj. 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 Betul nggak begitu? Betul kalau belum bahas sifat. Gitu ya, betul kalau belum kita amalkan sifat huruf jim, salah satu di antaranya nanti ada. Betul, tapi apakah sempurna? Ya belum berarti. Karena masih ada bagian sifat yang belum kita pelajari dan belum kita tunaikan. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah, yuk kita cek di huruf jim lagi. Kembali ke huruf jim nih. Jadi huruf jim itu punya berbagai macam sifat. Salah satu di antara sifat huruf jim adalah poin ke-6. Lihat apa teman-teman poin ke-6 sifatnya? Namanya adalah qalqalah. Ya, qalqalah itu apa? Qalqalah itu artinya adalah memantul atau pantulan. Sehingga huruf yang punya sifat qalqalah ketika sukun, ya itu ada 5 huruf teman-teman. Ada ba, jim, dal, to, dan qaf. Baju di toko, abe, aje, ade, aku. Nah, pantulkan pelafalannya. Ya. Oke. Ya. Paham sampai sini? Maka berarti kita baca bukan dibaca fajri lagi. Ya, tapi afwan, faj. Jadi ada pantulannya. Faj. Faj. Fajri. Fajri. Faj. Jadi bukan fajri. Fajri. Nah, karena qalqalahnya di sini, ya teman-teman, bukan di akhir kalimat, maka qalqalahnya nanti ada namanya qalqalah sugro, ada qalqalah kubro, ada qalqalah sugro, ada qalqalah akbar. Kalau qalqalah sugro di tengah kalimat dia dilafalkan dengan lebih ringan, ada qalqalah kubro dia di akhir ayat dia dilafalkan lebih kuat, ya. Ada qalqalah akbar dia dilafalkan pada saat kita berhenti dan ada tanda tasydidnya. Contohnya Quran surah Al-Lahab ayat 1. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kenapa nggak langsung wa tab? Tapi ada penekanan dulu baru lempar. Kenapa? Karena ada qalqalah akbar di sana, ada tasydidnya. Wa tab. Ditekan dulu karena tasydid itu tekan wa tab. Nah, itu nanti ada 3, ada qalqalah sughra, ada qalqalah akbar, kubro, dan ada qalqalah akbar. Ya, oke, tapi kita bahas qalqalah dalam bentuk keumuman dulu. Ya, pantulkan ketika ada huruf yang punya sifat qalqalah. Ya, maka di sini baca faj,
Oke? Jelas sampai sini? Nah, nanti kita bisa bedah juga. Bedah apa, Bang? Kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan jim dalam kondisi sukun. Di buku di buku mana? Di buku Seru Hijaiyah kami. Apa aja? Yuk kita bahas. Kesalahan yang terjadi ya ketika melafalkan jim sukun, yang pertama adalah tadi sudah kita bahas. Terpercikan nafasnya yang seharusnya tertahan. Udah kita bahas tadi ya. Jadi jangan sampai dibaca gini contohnya. Misalnya kita ambil Quran surah Al-Mutaffifin ayat ke-29. Jangan sampai kita baca gini. Ajramu. Ini udah kita jelaskan tadi ya. Tapi ajramu. Jadi nggak ada percikan-percikan nafasnya di sana. Ya. Oke. Yang kedua, kesalahan ketika kita melafalkan jim sukun adalah yang kedua, suaranya tidak memantul. Sudah dibahas juga tadi. Dia harus memantul. Karena kalau nggak mantul, sifat kolkolannya berarti nggak kebawa. Ya, sifat kolkolannya berarti belum kebawa, belum teramalkan, belum terpraktekan. Ya, paham sampai sini, teman-teman sekalian? Jelas sampai sini, insya Allah. Oke, pelan-pelan. Lanjut lagi. Masih semangat teman-teman? Insya Allah ya. Sip. Jadi jangan sampai suaranya tidak memantul sama sekali. Ya. Yang ketiga, suara pantulannya sudah dipantulkan, tapi pantulannya tertahan. Nah, ini yang banyak orang belum tahu. Suara pantulannya sudah ada, udah dikolkolahkan, sudah dipantulkan, tapi pantulannya tertahan. Ini ada sisi talaki nggak ada? Pagi nggak ada sisi talaki. Jelas teman-teman? Nah, maka ya contoh pantulan tertahan itu seperti apa? Nih, ayatnya sama nih ya. Ayatnya hampir sama nih. Perhatikan, jim sukun di sini nggak boleh pantulannya tertahan. Maksudnya contoh kesalahan pantulan tertahan itu yang macam mana, yang seperti apa? Contohnya seperti ini. Tajri. Bunyi pantulan jim sukunnya tak boleh dibaca kayak ada portalnya, kayak ada remnya. Tajri. Kenapa? Karena kalau dilafalkan seperti itu teman-teman, seperti sedang menambah huruf baru di sini. Apa? Huruf hamzah. Hamzahnya sukun. Bang, kenapa tiba-tiba ada hamzah sukun di sini? Karena bunyi pantulannya teman-teman tertahan. Jadi khawatir ada sedang menyisipkan huruf baru. Nah, kalau misalnya kesalahannya sudah menambah, mengurangi, menukar huruf, maka itu kesalahan yang bukan main. Kenapa? Karena bisa merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, makna ayat akan ikut berubah. Betul? Nah, berarti jangan sampai dilafalkan tajri. Kenapa tiba-tiba ada hamzahnya? Kenapa tiba-tiba muncul hamzahnya? Oke, ya, perhatikan baik-baik. Sekarang kita akan izin kenalan sebentar sama huruf hamzah. Ya, biar teman-teman bisa mengenal juga huruf hamzah. Nih, huruf hamzah dia itu punya berbagai macam sifat. Salah satu sifat dari huruf hamzah, teman-teman sekalian, lihat poin 2. Namanya adalah syiddah. Syiddah itu apa? Syiddah itu artinya adalah tertahan suara. Sifat syiddah atau tertahan suara pada huruf hamzah akan sangat terasa ketika hamzahnya dalam kondisi sukun atau mati. Maka dari itu huruf-huruf yang berjumpa dengan hamzah sukun itu akan seolah ada ngeremnya, ada hentakannya, ada portalnya. Ya, contoh, ya Ibu Ur nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Quran surah Al-Fil ayat ke-5. Perhatikan bagian maknya. Apakah kita baca makul atau kita baca makul? Enggak. Tapi maknya akan ada ngeremnya. Makul. Kenapa? Karena maknya bertegur sapa dengan hamzah sukun, yang dimana hamzah sukun punya sifat syiddah. Faham sampai ini? Yang sudah mulai faham komen FHM. Ya, yang sudah mulai faham teman-teman boleh komen FHM. Ya. Nah, itu lihat aja teman-teman, huruf-huruf yang ketemu sama hamzah sukun itu pasti terhenti. Misalnya kita ambil ini ya, Quran surah Al-Humazah ayat ke-8. Kan mu-nya di sini enggak kita baca musadatun. Ya, enggak kita baca juga musadatun, tapi mu-nya ngerem dulu pasti. Ya. Gitu. Kenapa? Karena bertegur sapa dengan hamzah.
sodatun, sodatun. Paham ya? Jelas sampai sini insya Allah. Baik. Jadi pastikan kalau memang ada hamzah sukun, memang dia ada portalnya. Memang dia ada sifat syiddahnya di huruf hamzah sukun. Ya. Tapi jangan sampai si hamzah sukun itu muncul di huruf-huruf qalqalah. Ya. Contohnya tadi yang harusnya kita baca seperti ini, izin ya. Yang harusnya kita baca tajri. Pantulannya ada dan nggak ketahan suara pantulannya. Tajri. Jangan sampai tajri. Dan ini seringkali terjadi pada apa? Ketika kita membaca surah Al-Ikhlas misalnya, atau Al-Falaq misalnya, yang harusnya kita baca Qul huwallahu ahad. Ahad. Jangan dibaca ahad. Ya, kalau misalnya Quran surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Enggak, tapi falaq. Falaqo, falaqo. Jadi jangan falaqo. Jangan disyidahkan, jangan ditahan pantulan suaranya. Ya, jangan diputus, jangan dihentak gitu. Ya, biarkan dia lempar aja bunyi pantulannya. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, kalau sudah mulai jelas belum? Oke, untuk yang ini coba kita cek dulu ya. Kita coba cek dulu, teman-teman. Nih, misalnya saya izin kasih contoh ya pelafalannya di Quran surah ini aja ya. Quran surah Al-Furqan ayat ke-75. Ya. Kira-kira mana jim sukun yang tepat? Apakah yang satu atau yang kedua? Yang satu. Yujzauna, yujzauna. Yang kedua, yujzauna, yujzauna. Yujzauna. Yang betul yang mana? Yujza atau yujza? Ya, yang satu atau yang kedua? Boleh komen di kolom komentar. Gak perlu takut salah, gak perlu ragu-ragu karena semuanya sama-sama belajar. Ya, oke. Saya contohkan lagi sambil dijawab aja nggak apa-apa sekarang. Sambil dijawab yang satu yujzauna, yang kedua yujzauna. Yang lebih tepat tentu yang pertama. Kenapa yang kedua kurang tepat teman-teman sekalian? Yang kedua kurang tepat karena apa? Karena yang kedua dia tertahan bunyi pantulannya. Dia ketahan bunyi pantulannya, terportal, terputus bunyi pantulannya. Jangan ya. Jadi bukan yujza tapi yujza, bukan yujza. Ya. Oke, lanjut. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang berarti di sini ya, kita jangan sampai pantulkan huruf jimnya matla'il fajj ataupun matla'il fajj. Nah, jadi jangan sampai betul-betul tidak dipantulkan sama sekali, tapi juga bukan berarti pantulannya tertahan, tapi pantulannya ringan aja. Fajj, fajj, fajj. Jangan fajj, fajj, fajj gitu ya. Oke? Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, yang masih mau lanjut boleh komen lanjut ya. Yang masih pengen lanjut belajar dengan perlahan, satu huruf demi huruf, harokat demi harokat, baru hukum tajwid. Yuk boleh komen lanjut ya. Boleh komen lanjut teman-teman sekalian. Oke? Sip. Oke, sekarang kita lanjutkan insya Allah ya. Nah, jadi huruf jimnya kita pantulkan. Kita udah tahu ya huruf jimnya dipantulkan. Nah, tadi biar teman-teman lebih simpel dalam belajar, nih, kan teman-teman kalau misalnya belajar sendiri suka lupa nih, ya, kalau lagi bareng-bareng teman-teman ingat banget, tapi kalau sendiri suka lupa. Nah, makanya nanti teman-teman kita sengaja tandain dengan warna ungu seperti ini huruf jimnya, biar teman-teman bisa ingat di sini ada qalqalah. Bang, kalau cuma diwarnai mana ingat? Iya, di atasnya langsung kita kasih kode. Bang, kalau ada kode tajwid, kenapa nggak dari tadi bahas kode tajwid fitur Qur'annya? Nggak bisa. Kalau di live kita bukan hanya ngebahas berkutat di sini, tapi kaidah ngenal dulu hurufnya, apa itu sukun, apa yang nggak boleh, baru ke cara bacanya. Faham? Ya. Oh, ada kode tajwidnya ada nih. Tadi apa namanya? Qalqalah. Ya, warnanya warna ungu, kode tajwidnya di atas. Qol itu artinya qalqalah, PTL itu artinya pantul, 0 harokat itu artinya dia nggak dipanjangkan, bukan huruf mad.
Paham? Kalau lupa kode tajwidnya, teman-teman tinggal lihat di kartu panduan Qur'annya. Qol artinya kolkolah, PTL, PTL pantul, 00 harokat. Jadi nggak ada alasan lagi teman-teman lupa dalam baca Quran. Kalau lupa tinggal lihat di atasnya. Paham? Lanjut. Oke. Termudahkan nggak dengan fitur ini? Termudahkan nggak dengan fitur ini? Ya, belum lagi nanti di Al-Quran ini ada pembahasan huruf-huruf hijaiyah. Kesalahan baca, latihannya, praktek bacanya dalam satu Quran. Ya, oke, sip, lanjut lagi. Termudahkan kan? Ya, gitu. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ya, kita masuk ke huruf berikutnya. Perhatikan baik-baik teman-teman. Huruf apa ini? Namanya adalah huruf ro. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf ro. Ya, jadi memang nama aslinya adalah huruf ro. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana cara melafalkan huruf ro? Bagaimana makhraj huruf ro? Huruf ro dilafalkan dari area ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget teman-teman, tapi dia dilafalkan dari area namanya punggung lidah. Warro yudanihi lidhohrin adkhalu. Huruf ro itu dilafalkan dari area ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget, tapi dia dilafalkan dari area punggung lidah. Punggung lidah tuh bagian yang mana teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian? Nah, jangan ngawang-ngawang. Yuk kita kenalan sama punggung lidah tuh bagian yang mana? Ya, afwan. Nah, saya siapkan dulu. Kita coba berikhtiar bersama. Teman-teman berikhtiar belajar. Ya, saya berikhtiar untuk mendampingi dan belajar juga bareng sama teman-teman. Nih, perhatikan. Ini ceritanya adalah lidah kita. Ya, ceritanya adalah lidah kita. Nah, huruf ro itu dilafalkan dari bagian mana tadi? Dari bagian punggung lidah. Ya, area ujung lidah tapi bukan ujungnya banget, tapi dari bagian area punggungnya. Yang mana itu bang? Oke, kita pelajari. Jadi teman-teman, ini adalah area ujung lidah. Nah, huruf ro itu bukan di ujungnya banget, tapi di area punggung lidahnya di sini nih. Ya, nah di sini dan di sini. Oke. Jadi nanti ketika teman-teman menempelkan atau melafalkan huruf ro, yang nempel bukan ujungnya, tapi punggung lidahnya. Sehingga nanti visualisasi nampak depannya kurang lebih seperti ini. Jadi si ujung lidahnya nggak betul-betul nempel. Dia malah ada celah sedikit yang nempelnya punggung lidah. Yang tadi sudah kita tunjuk yang bagian mana punggung lidah tadi. Ya, paham sampai sini? Sehingga melafalkan huruf ro nanti seperti ini. Ro, arro, arro, arro. Kelihatan nggak? Arro, yang nempelnya apa tuh? Bukan ujung lidah. Ujung lidahnya ada celah sedikit. Arro, arro. Ya, arro, 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 arro. Nah, gitu. Paham ya? Jadi bukan al. Kalau ujung lidahnya doang susah. Al, susah. Tapi aru. Ya. Jadi yang nempel adalah bagian punggung lidahnya, bukan betul-betul si ujungnya. Ujung lidahnya ini dia nggak nempel dan membuat sedikit celah. Biar apa? Biar ada suara sedikit yang mengalir ketika nempel makhrajnya. Contoh. Aru. Kenapa suaranya masih ngalir nih ketika nempel? Aru. Dari mana? Dari celah ini. Ya. Karena kan huruf ro itu punya sifat namanya tawasud, teman-teman. Tawasud itu artinya sedikit mengalir suara. Arro, iri, urru. Jadi ketika kita lafalkan sekali lagi huruf ro, teman-teman, ya, bukan ujung lidahnya doang, tapi dia dilafalkan dari punggung lidahnya. Ya, oke, saya tunjukkan lagi ya. Ro, arro, ya. Oke, pelan-pelan. Saya juga baru tahu huruf ro itu baru-baru, teman-teman. Ya, ketika dulu belajar tuh 2000 berapa? 2021 berarti. 2021 tuh, teman-teman. Ya, waktu zaman-zaman jadi takmir marbot masjid, teman-teman. Kita belajar, saya belajar tuh harus jalan kaki, teman-teman. Karena saya nggak punya uang. Buat naik buat naik ojol yang begitu saya nggak punya. Uangnya lebih baik buat makan di warteg, teman-teman. Ya, gitu. Jadi harus jalan kaki, ya. Nggak ada onlinean karena kuota susah, ya. Gitu. Jadi harus nyari guru langsung ke tempatnya. Lanjut lagi teman-teman sekalian, ya. Nah, lanjut lagi. Masih semangat? Coba buat teman-teman yang masih semangat boleh komen angka 5.
Buat teman-teman yang masih semangat, boleh banget teman-teman komen angka 5 berserentak bareng-bareng, tinggalkan jejak di kolom komentar. Ya. Oke, sip. Semua orang punya prosesnya masing-masing teman-teman. Yakinilah setiap orang punya prosesnya masing-masing. Nggak harus sama. Waktunya, kecepatannya, prosesnya nggak harus sama. Tapi semuanya berproses dengan ceritanya masing-masing. Ya, lanjut. Sekarang huruf ro-nya sudah kita pelajari. Hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf ro, teman-teman, apa? Jangan sampai huruf ro itu dilafalkan dengan getaran yang terlampau berlebihan. Saya izin tulis di sini. Kesalahan atau ketidaksempurnaan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro adalah getaran yang dilafalkan terlampau berlebihan atau banyak. Ya, ro, ri, ru, ar, ir, ur, ar, ir, ur. Nah, jadi ternyata huruf ro itu tidak dilafalkan dengan karakteristik getarannya seperti itu. Kenapa teman-teman sekalian? Oke, sekarang kita coba belajar dari buku saya. Namanya buku Seru Hijaiyah. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba beranjak ke huruf ro. Huruf ro di bawah. Ya, huruf ro itu di bawah sini. Nah, kita lihat sifat-sifat dari huruf ro teman-teman sekalian. Ya, kita deket sifat-sifat huruf ro. Ya, perhatikan. Huruf ro itu dia punya sifat namanya takrir. Takrir itu apa? Takrir itu warra wa bi takririn ju'il. Artinya apa? Dia punya getaran, tapi karakter getarannya bukan dengan karakter getaran yang berlebihan sebagaimana kita mengucapkan huruf R pada abjad alfabet. Ro, ri, ru. Enggak, tapi ro, ri, ru, ar, ir, ur, arro, irri, urru. Jadi getaran huruf ro itu, ya, bukan getaran yang dibaca ro, ri, ru. Ya, Ustadz gimana ya? Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan teman-teman. Ya, yang kita coba. Ya, dari Cikgu Eva. Ustadz gimana ya? Saya tidak bisa mengucapkan huruf R. Nggak apa-apa bunda, karena huruf ro itu bukan sama dengan huruf R sebenarnya. Ya, selewat, sekilas, memang huruf ro kedengarannya sama kayak huruf R. Tapi ternyata huruf ro dengan R itu beda. Terasa dari apa? Dari getarannya. Kalau huruf R, kenapa orang, mohon maaf, yang cadel susah melafalkan huruf R? Karena getaran di huruf R biasanya banyak repetitionnya, gitu kan? Tapi kalau di huruf ro nggak gitu, malah getarannya sedikit aja. Ro, ri, ru, r, il, ur, ro, ri, ru, r, il, ur. Jadi getarannya nggak terlampau berlebihan. Ya. Nah, biar getarannya nggak berlebihan, teman-teman sekalian, makanya huruf ro punya sifat walin hiro fi suhiha. Apa? Walin hiro fi suhiha. Jadi huruf ro itu punya sifat namanya inhirof. Inhirof itu apa? Condong menyimpang huruf ro. Ya, yang asalnya nempel ke langit-langit depan diseret ke dalam. Arro, arro. Jadi ketika nempel ke depan diseret ke dalam. Biar apa? Biar mengurangi getar, kalau enggak biar mengurangi si getaran r-nya itu. Arro. Nempel ke depan, seret ke dalam. Jadi mengurangi jumlah getaran pada huruf ro yang ada pada sifat takrirnya. Nah, ini saya dapat dari Ustadz Damri namanya. Ya, gitu. Jadi sifat inhirof itu, ya, kita lagi bahas huruf ro dulu, ya, nggak kemana-mana dulu, ya. Sifat huruf ro, ya, punya sifat inhirof, nempel ke depan, dorong ke dalam. Arro, 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 arro. Ya, jadi yang asalnya nempel ke sini, set, ya, agak geser ke dalam. Ya, itu sifat inhirof pada huruf ro. Ya. Oke. Lanjut lagi, ya. Jadi jangan sampai getarannya terlampau berlebihan, getarannya banyak, ya, karena dia punya sifat namanya takrir. Oke, saya izin tulis dulu. Jadi jangan sampai getarannya banyak-banyak karena dia punya sifat namanya warro wa bi takririn ju'il. Jadi dia getarannya tidak terlampau berlebihan. Oke, jelas sampai sini? Lanjutkan lagi atau tidak, teman-teman? Coba, ya. Saya tidak selamanya baca kolom komentar, ya. Jadi kalau ada komen yang tidak terjawab, saya nggak bisa jawab semua. Ya, gitu. Oke. Lanjut. Baik, sebelum lanjut, saya mau izin minum dulu kayaknya teman-teman, ya. Sudah mulai agak seret.
Ya, buat teman-teman yang ngerasa live ini ada kebermanfaatan, ada kebaikan, ya, yang belum share, di pojok kanan bawah ada tanda panah. Diklik tanda panahnya sekali. Kalau masih ada tulisan posting ulang yang bisa diklik, diklik dulu di posting ulangnya. Kalau teman-teman rasa, ya, tugas syiar dakwah Quran ini bukan cuma tugas satu orang, bukan cuma tugas ustadz, bukan cuma tugas para kiai, ya, itu. Oke? Jelas? Paham? Ya? Jelas ya? Nah, kecuali teman-teman menganggap tugas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu bukan tugas muslim. Itu tugas ustadz. Berarti nggak usah. Ya, saya izin minum dulu ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Ya. Kita lanjutkan. Masih semangat nggak teman-teman? Coba cek dulu nih semangatnya nih. Ya. Oke, yang udah tap-tap layar makasih ya. Teman-teman, ya, dakwah ini bukan tentang satu orang teman-teman sekalian. Kecuali teman-teman sekali lagi menganggap dakwah itu, syiar itu, amar ma'ruf nahi munkar itu bukan tugas kita, itu tugasnya ustadz. Oke. Berarti nggak usah. Ya. Nggak usah ikut support. Oke, lanjut lagi. Sekarang rohnya dia berharokat baris bawah, ya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, itu namanya adalah harokat kasroh. Huruf hijaiyah yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan bunyi vokal i, teman-teman sekalian. Oke. Maka huruf rohnya di sini kita baca menjadi apa? Menjadi vokal i, maka ro-nya dibaca menjadi ri. Ya. Nah, saya ingin mengingatkan dulu teman-teman, ya, sebelum kita masuk lagi ke huruf ro-nya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat kasroh dan dia dibaca dengan bunyi vokal i, tolong jelaskan bunyi vokal i-nya. Banyak di antara kita yang melafalkan harokat kasroh bunyi vokal i-nya nggak jelas. Ya, vokal i-nya nggak jelas. Vokal i-nya miring-miring ke vokal e. Fajri, ri. Nah, bukan ri. Karena ini bukan imalah. Ya. Oke. Jadi bukan fajri. Mustaqi, qi. Bukan qi. Tapi qi. Jelaskan vokal i-nya. Jelaskan vokal i-nya teman-teman sekalian. Ya. Oke. Sip. Nah, banyak di antara kita nggak jelas vokal i-nya. Kenapa? Karena tidak fokus melafalkan vokal i, ya, tidak fokus ngajinya, ya. Yang dikejar apa? Asal banyak, asal cepat, asal lancar, begitu jadinya. Nah, padahal dengan kita belajar huruf hijaiyah pelan-pelan, difahami harokatnya, difahami hukum tajwidnya, seharusnya membuat kita lebih fokus dan khusyuk dalam membaca Quran. Karena bukan asal lewat bacanya, tapi diperhatikan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Beda sama yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Karena kan dengan kita fokus dengan bacaan kita, fokus kita itu nggak akan terbagi teman-teman. Apalagi ketika sholat. Ketika sholat, seringkali ketika kita baca, raganya di mana, pikirannya kemana. Kenapa? Karena tidak memperhatikan salah satunya apa? Bacaannya. Benar nggak bacaannya? Apalagi surah Al-Fatihah. Tepat nggak hurufnya? Seringkali kita nggak khusyuk. Kenapa? Ya itu tadi. Ya, nggak fokus dengan apa yang dibaca, nggak fokus dengan apa yang dilakukan, nggak sadar betul dengan apa yang dibaca. Itu makanya sejak awal belajar di live kita ini, ya, kita nggak menuntut teman-teman dapat banyak belajarnya, sedikit aja, ya, oke, gitu. Tapi diperhatikan hurufnya teman-teman, ya. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi bagaimana agar vokal i kita kalau melafalkan huruf berharokat kasroh itu jelas vokal i-nya? Wa dzunu khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Dengan cara apa? Dengan cara angkat bagian tengah lidah kita, ya, dan rendahkan rahang bawah kita. Ya.
Oke, jadi ketika kita baca ya ri, rendahkan rahang bawah, bukan cuman nggak nyengir ya, bukan nyengir ri, nggak, tapi ri, rendahkan rahang bawah. Lalu di bagian dalam mulutnya tengah lidah kita naik ke atas, tengah lidah kita naik ke atas. Karena kalau tengah lidah kita turun sedikit saja, nggak sempurna tengah lidahnya, vokalnya nggak akan i. Cobain aja teman-teman. Lafalkan vokal i, tapi tengah lidahnya nggak naik. Yang keluar bunyi vokal apa? Nah, jadi kalau vokal i kita ketika melafalkan harokat kasroh nggak jelas, berarti tengah lidah kita kurang diangkat. Ya, i, fajri, ri, bukan fajri, ri. Mustaqim, bukan mustaqi. Nah, itu kan banyak yang nggak sadar, termasuk juga saya, teman-teman. Saya juga sering dikoreksi, makanya saya ingatkan, jangan kayak saya. Ya, sering dikoreksi juga saya kalau misalnya lagi mulazamah atau lagi talaki ya, lagi halakoh gitu. Ya, saya juga sama, sering dikoreksi. Ya, oke, sip, teman-teman, lanjut. Fajri, ri. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Huruf ro di sini ketika berharokat baris bawah itu dibaca tebal, fajri, atau dibaca tipis, fajri. Nah, jadi huruf ro itu gini teman-teman. Ya, ini kita bahas yang dasar dulu ya. Kalau ada huruf ro yang dia berharokat fathah atau dhammah, maka dia dibaca dengan keadaan tebal. Artinya pangkal lidahnya naik. Ro, ru, si lidah dalamnya naik. Ya. Tapi kalau misalnya huruf ro-nya dia berharokat baris bawah, maka dia dibaca tipis. Ri. Jadi si pangkal lidahnya nggak perlu ikut naik. Roi, nggak perlu gitu, tapi ri, tipis. Paham sampai sini insyaallah? Ya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi fajri, ri, tipiskan. Jadi bukan fajri, ri. Kalau misalnya huruf ro-nya berharokat kasroh. Paham sampai sini? So, belajar pelan-pelan di sini mah. Ya, kita belajar ya dari huruf lam tadi pagi ya, dari sini. Fa, jim, ro perlu waktu 1 jam 17 menit. Ini doang yang kita bahas. Tapi ya nggak apa-apa karena kita bukan lagi sedang lari maraton. Ya, cepet-cepetan, banyak-banyakan ya. Gitu. Pelan-pelan aja. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah huruf ro di sini tetap kita baca fajri, sedangkan ternyata ini ada di penghujung ayat, bahkan di penghujung surah? Ya, apakah tetap kita baca salamun hiya hatta matla'il fajri? Jawabannya adalah tidak. Nah, jadi pelan-pelan ya. Teman-teman tuh kita ajak tahu dulu keadaan dasarnya, nggak langsung ujuk-ujuk ke keadaan pembahasan yang lebih jauhnya. Biar teman-teman tahu dasarnya dulu. Nah, udah tahu dasarnya, oh dibacanya fajri. Tapi ternyata karena ini kita berhenti, tepatnya berada di akhir ayat, apalagi di ujung surah, berarti kan kita mau ambil nafas dan berhenti di sini. Berarti kan kita akan berhenti di huruf ro-nya. Nah, maka apabila ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat baris bawah, yang asalnya dibaca dengan vokal i menjadi ri, tapi ternyata kita berhenti padanya, maka huruf berharokat kasrohnya tidak lagi kita baca. Oke, pelan-pelan. Lalu huruf ro-nya gimana nasibnya? Apakah ro-nya tetap dibaca? Ro-nya tetap dibaca dan dia dibaca menjadi sukun. Ya, saya ganti pakai warna merah deh. Dia dibaca menjadi sukun. Oke. Ya. Oke. Nah, sukun ini yang tiba-tiba muncul akibat wakaf namanya sukun arid atau sukun aridoh. Sukun arid itu artinya sukun palsu, sukun baru. Kenapa disebut dengan palsu? Karena asalnya bukan sukun, tapi harokat kasroh. Karena berhenti jadilah sukun. Ya. Jadi teman-teman sekali lagi, yang bisa palsu itu bukan cuman cinta palsu, alamat palsu, apalagi janji palsu. Kalau janji palsu kan asalnya ngomong apa, kejadiannya gimana.
ya nggak sesuai dengan omongan awal. Nah, kalau sukun palsu asalnya bukan sukun tapi kasroh, berharokat. Nah, jadi sukun. Gitu ya, teman-teman sekalian ya. Nah, sukun baru atau sukun palsu atau sukun mendatang juga boleh. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Ya. Nah, maka gimana cara bacanya? Nah, ini ada keadaan yang menarik, teman-teman sekalian. Ya. Nah, jadi ada jim sukun. Ro-nya berhenti jadi sukun. Cara bacanya gimana? Apabila kita mendapati ya, ada huruf apapun ya yang dia sukun dua seperti ini dan kita berhenti pada dua keadaan huruf yang bersukun, itu namanya iltiqa'us sakinain. Ya. Wakof pada kondisi dua huruf yang bersukun. Iltiqa'us sakinain, berhenti pada dua kondisi yang bersukun. Gimana cara bacanya? Cara bacanya, jelaskan jimnya, jelaskan ro-nya. Apa? Jelaskan jimnya, jelaskan ro-nya. Fa, j, r. Nah, sebelum ke sana, ro di sini kan kalau sebelumnya dia berharokat kasroh, dia dibaca tipis karena kan fajri, baris bawah. Fajri. Tapi sekarang kalau dia jadi sukun, ro-nya dibaca tebal atau dibaca tipis. Tetap tipis lah bang, misalnya karena kan sebelumnya tipis. Atau gimana? Ro sukun di sini yang asalnya dia kasroh dibaca tipis, yang asalnya dia kasroh dibaca tipis. Kalau misalnya dia berhenti jadi sukun, maka dia dibaca harus lihat keadaannya dulu. Gimana bang? Oke, kita jelaskan ya, kita tulis aja. Apabila ada ro sukun, perhatikan saya kasih warna biru deh. Apabila ada ro sukun sebelumnya didahului oleh sukun, ya, maka lihat lagi huruf sebelumnya dia harokatnya. Kalau fathah atau dhammah, maka dia dibaca dengan keadaan tebal. Oke, pelan-pelan. Sok, di sini mah belajarnya begini, ya. Oke, dia dibaca tebal ro sukunnya. Kalau misalnya, ya, yang kedua, ro sukun sebelumnya sukun nih, maka untuk huruf ro sukunnya lihat lagi harokat huruf sebelumnya. Kalau harokatnya baris bawah, berarti dibaca tipis. Faham? 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 Gitu ya. Jelas ya? Jelas ya? Nah, berarti sekarang kita lihat nih. Ini rumusnya sudah saya kasih kisi-kisinya di bawah. Berarti ro sukun yang di atas ini dia dibaca tebal atau dibaca tipis. Sok, silakan. Berarti ro sukun di sini dibaca dengan keadaan tebal atau dibaca dengan keadaan tipis. Coba dicek dulu teman-teman sekalian. Dia dibaca dengan keadaan apa nih yang ini? Lihat rumus, sok dilihat rumusnya di sini, lihat rumusnya. Ya, dia dibaca dengan h. Kok tipis? Halo teman-teman. Kenapa tipis? Halo, kenapa tipis? Ini yang jawab tipis banyak, kenapa? Teman-teman. Kenapa? Kenapa tipis? Ro sukunya kenapa tipis? Kenapa tipis, teman-teman? Kenapa tipis? Ro sukun yang di sini kenapa tipis, teman-teman? Halo, ini saya coba lihat. Ro sukunnya sebelumnya sukun, lihat lagi sebelumnya. Kalau fathah atau dhammah tebal. Lihat ro sukun di sini sebelumnya sukun, sebelumnya apa harokatnya? Fathah. Teman-teman, halo. Masih belum kurang jelas? Kurang jelas bagian mana? Ulang lagi. Ro sukun sebelumnya ada huruf yang bersukun, maka lihat lagi huruf sebelumnya. Kalau fathah atau dhammah tebal. Ya, kalau misalnya ada ro sukun sebelumnya sukun, ya, sebelumnya lagi lihat kalau harokatnya kasroh baru tipis. Ya. Jadi jangan terkecoh teman-teman. Maksudnya jangan terkecoh tuh gini. Yang dilihat kalau gini berhenti gini, jangan lihat harokat ro-nya. Tapi lihat sebelumnya. Nih, ini fathah. Ya. Maka ro sukunya dibaca tebal. Maka kalau ro suku, paham nggak dulu sampai sini? Pelan-pelan. Ya, gak apa-apa, kita belajar pelan-pelan. Walaupun cuma 4 huruf gak apa-apa. Yang penting pelan-pelan, yang penting teman-teman tahu, yang penting teman-teman jelas dulu. Ya. Oke. Ya, jelas ya. Karena yang kita kejar bukan cuma cepat dan banyak dan instan, enggak. Pelan-pelan. Paham?
Oke. Nah, sekarang kalau sudah teman-teman paham, teman-teman sudah pahami, ini silakan difoto dulu sebelum saya hapus. Ya, yang merasa ini pembahasannya penting, silakan teman-teman foto dulu. Ya, silakan. Sudah? Sudah ya? Oke, sebentar teman-teman. Oke, sebentar. Paham ya? Oke, baik. Lanjut lagi. Saya izin hapus dulu. Nah, sekarang berarti nah gini ya. Nah, ini saya izin hilangkan dulu tanda kasrohnya ya. Nih, straight. Oke. Nah, berarti roh sukunya dibaca tebal. Nah, maka bunyi roh sukunya jangan dibaca R. R. Jangan R. Angkat pangkal lidahnya. R. 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 Jadi bukan R. R. Beda nggak? Jadi, cara menebalkan huruf hijaiyah itu dilafalkan dengan mengangkat bagian pangkal lidah. Pangkal lidah itu bagian terdalam dari lidah kita. Ini ujung lidah. Ini tengah lidah. Nah, pangkal lidah itu bagian terdalam dari lidah kita di sini. R. 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 Di sini. R. Naik dia. Kalau dia nggak naik, dia gini. R. 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 Oke? Paham ya? Sip. Nah, sekarang kita kembali lagi ke keadaan iltiqa'u sakinain. Kembali lagi tadi kita fokus di huruf roh sukunnya dulu ya. Nah, sekarang setelah teman-teman tahu huruf roh sukun dilafalkan seperti apa di sini, baru kita sambung ya. Jim kalau berhenti pada huruf yang dua-duanya dalam kondisi sukun gimana? Jim sukunnya diperjelas, roh sukunnya tetap dibaca. Karena banyak di antara kita yang melafalkan kondisi ini, jim sukunya doang yang dibaca, roh sukunya diabaikan. Kalau ini terjadi, ya misalnya teman-teman cuma baca begini, faj, roh sukunya nggak ada. Ini salahnya salah besar. Kenapa? Karena sudah mengurangi huruf. Mengurangi huruf, ya, mengurangi huruf, maka itu kesalahan besar. Kenapa? Karena merubah struktur kata. Jadi roh sukunnya teman-teman tetap harus baca. Jim sukunya tetap dipantulkan. Fa, kalau kita penggal satu-satu dulu ya. Fa, j, r. Jimnya tipis ya. Pantulannya jangan jadi gini. Fajur, j. Fa, j, r. Yang tebal cuman huruf ro-nya doang. Fa dan jim jangan ngikut tebal. Karena pengen menebalkan huruf ro, fa dan jim ikut tebal. Jangan. Ya. Makanya kita penggal-penggal dulu bacanya. Fa, j, r. Fa, j, r. Fa, j, r. Sambung. Fa, j, r. Fa, j, r. Sambung lagi. Fajr. Fa, j, r. Fajr. Fajr. Jimnya tipis pantulannya. Fa-nya tipis, ro-nya tebal. Ya, jangan jadi gini. Matla'il fajr. Nah, jadi tebal jimnya, enggak. Ya, tapi matla'il fajr. 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 Ya. Oke, sekarang kita coba ini deh. Kita coba kuis, ya. Kita coba kuis kira-kira mana pelafalan yang insya Allah lebih tepat, teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, ya. Yang satu, matla'il fajr. Matla'il fajr. Yang kedua, matla'il fajr. Matla'il fajr. Yang ketiga, matla'il fajr. Matla'il fajr. Belum selesai. Kan belum selesai. Itu jawab satu. Jawab satu, orang ada 3 jawabannya. Ya. Tahan dulu, tenang ya, tenang. Yang betul yang mana? Yang satu, yang kedua, yang ketiga. Ya, tenang. Kan saya belum selesai, baru 2 tadi, 3. Ya, gitu. Yang satu, yang kedua, yang ketiga. Yang betul adalah yang mana? Yang satu jawabannya yang jawab satu ya. Nah, jangan nyelonong dulu jawab. Belum selesai kan tadi ya. Saya contohkannya belum selesai. Nah, yang betul itu yang 3 teman-teman, bukan yang satu. Nah, biasanya yang jawab satu tadi apa? Tergesa-gesa dalam menjawab. Gak sabar dulu dengerin. Yang satu kurang tepat. Kenapa? Karena ro-nya dibaca tipis.
Matla'il fajr. Bukan. Ro sukunnya tebal, ya. Yang kedua kurang tepat, kenapa? Karena ro sukunnya betul-betul hilang. Matla'il fajr. Nah, enggak, ro sukunnya harus dibaca. Mana ro sukunnya? Ya, gitu. Dan yang ketiga, itu yang lebih tepat. Kenapa? Karena jimnya dibaca, ro sukunnya tidak hilang dan dibaca dengan keadaan tebal. Ya? Faham? Matla'il fajr. Gitu. Ya? Faham? Jelas? Ini untuk huruf ro aja, Bunda Lial, ya. Jelas? Faham sampai sini? Lanjut lagi nggak nih? Udah beres pembahasannya teman-teman ya. Oke, kita baca dulu bareng-bareng. Yang pengen masuk grup, tungguin sampai akhir ya. Yuk kita baca. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim, teman-teman sekalian.